Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, yaitu TOEFL Reading Section pada buku Langman. Satu video sebelum ini sudah kebahas tentang skill 12 terkait where in the passage. Nah, pada video ini khusus ngebahas latihan-latihan soalnya ya. Oke, bagi teman-teman yang belum paham apa yang dimaksud dengan where in the passage, bisa lihat satu video sebelum ini. Karena di situ udah dibahas terkait apa yang dimaksud dari where in the passage itu, strategi menjawab soalnya dan contoh soalnya. Nah, video ini kita akan latihan-latihan beberapa soal yang ada pada skill 12, khususnya ngebahas where in the passage, where specific information is found. Oke, di sini kita lihat skill 12 determine where specific information is found. Jadi skill 12 itu yaitu menentukan di manakah informasi spesifik tertentu ini ya, specific information dapat ditemukan. Oke, latihan menjawab soal-soal skill 12 reading TOEFL. Baiklah, itu saja terkait sekarang langsung saja kita ke video pembahasannya ya. Baiklah, langsung saja sekarang kita bahas soal-soal pada reading exercise skill 12-nya. Oke, di sini sudah ada satu teks dan satu soal. Kita lihat nih ya, soalnya itu diawali dengan kata where in the passage. Nah, ini jelas ya, ini pertanyaan yang menanyakan informasi spesifik tertentu yang terdapat pada pertanyaan atau lokasi ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga di pilihan gandanya sudah disebutkan baris-barisnya. Jadi dia akan menanyakan informasi tertentu yang terdapat pada baris kesekian. Oke, baris yang mana gitu ya. Oke, cara jawabnya ini sudah dibuatkan tips jawab soalnya. Tips jawab soal pertanyaan di mana informasi spesifik ditemukan. Yang pertama itu kita bisa pilih kata kunci atau ide di soal. Nanti kita akan menentukan kata kunci atau ide di soalnya. Kemudian kita baca nomor-nomor baris yang telah disebutkan di pilihan jawabannya. Ini ya, nomor-nomor barisnya ya yang telah disebutkan yang di pilihan jawaban. Yang ketiga, carilah kata kunci atau ide berdasarkan nomor baris yang ada pada pilihan jawaban. Nanti kita mencari idenya atau keywordnya yang dari soal itu berdasarkan nomor baris yang telah disebutkan di pilihan ganda. Kemudian yang keempat, pilihlah jawaban yang merupakan pernyataan ulang dari ide yang ditanyakan di soal berdasarkan nomor baris pada pilihan jawaban. Jadi kita harus menentukan jawabannya yang merupakan pernyataan ulang dari ide yang ada di soal tersebut dan harus berdasarkan nomor baris pada pilihan jawaban. Sekarang kita tentukan dulu ya. Langkah yang pertama itu menentukan kata kunci atau ide di soal. Nah, di sini kata kunci yang bisa kita pakai itu adalah kata the name of a baby beaver ya. Karena di soal kita harus menentukannya ya kata kuncinya. Jadi dia yang jadi kata kunci atau ide yang ditanyakan di soal itu adalah nama dari baby beaver-nya apa. Nah, kemudian kita lihat pilihan gandanya ada line 1, line 2, line 3 atau baris ketiga, baris 4 dan sampai baris 5. Nah, kemudian kita menentukan atau mencari nama dari baby beaver itu berdasarkan pilihan gandanya ini. Dari yang pertama ya, kita coba baris ke-1. Kita cari kata the name of baby beaver. Kita baca cepat ya, skimming. Beaver generally live in a family cluster consisting of 6 of 10 members. One cluster would probably consist of 2 adult, one male and one female, and 4 to 8 young beaver or kids. Nah, di sini udah dapat ya. Kita sudah ada nama lain dari baby beaver. Baby beaver di sini tidak ditulis dengan baby ya, tapi diganti dengan young, kata young baby beaver. Maknanya sama, tapi menggunakan kata yang berbeda atau sinonim ya. Nah, di sini disebutkan young baby beaver or kids. Jadi nama lainnya itu kids. Jadi ada di baris kedua. Di baris kedua itu baris 1 tidak ada ya. Silang. Berarti baris ke B. Jawaban yang benar adalah baris kedua, yang B. Oke, langsung saja kita ke nomor 2 sekarang. Where in the passage, sama ya, ini soal menanyakan di baris keberapa atau di lokasi yang mana informasi tertentu atau informasi spesifik dapat ditemukan. Oke, kita baca dulu soalnya. Where in the passage does the author mention the time of year when new baby beaver are born? Jadi jadi yang bisa dijadikan keyword atau ide dari pertanyaannya itu di sini ya, the time of year. The time of year, waktu, kapan baby beavers
anaknya itu dapat dilahirkan ya, dilahirkan. The time of year. Nah, berkaitan dengan waktu melahirkannya ya, kapan. Oke, di sini kita lihat barisnya yang di pilihan gandanya ada line 1, line 2, 3, line 4 sampai line 5. Kita cari di line 1 dulu ya. Oke, line 2 sampai seterusnya. Oke, kita lihat ke soalnya lagi, kembali ke samping. Oke, di sini tadi kita lihat baris 1 sudah kita baca. Tadi nggak ada ya berkaitan dengan waktu kapan Beavers itu melahirkan anaknya. Yang di 2 juga tidak ada. Jadi kita langsung ke 3 saja kalau seperti itu. Untuk efisiensi waktu ya. Oke, yang ketiga, female beaver give birth each spring to 4 babies at a times. This baby beaver live with parents until di sini sudah ada ya di baris ketiga disebutkan waktu kata spring. Spring ini merujuk merujuk pada musim ya. Salah satu musim dari 4 musim yang ada di negara 4 musim tentunya ya, di daerah yang punya 4 musim. Spring, dan ini artinya dia merujuk ke waktu ya. Kemudian di sini ada kata time, kemudian ada kata babies. Nah, kalau kita kemudian ada kata birth ya, sama dengan born. Kalau born itu verb ketiganya ya, past participalnya. Oke, di sini kita lihat ya bahwa betina beaver itu melahirkan setiap spring 2 sampai 4 anak pada satu waktu ya. Oke, jadi jawabannya ada di baris ketiga yang C ya, line 3. Oke, kita lihat nomor 3. Where in the passage does the author state the age at which beaver must go out of their own? Nah, ini juga sama pertanyaan menanyakan informasi tertentu spesifik yang terdapat atau lokasi yang terdapat dari informasi tertentu di dalam teks. Nah, di sini bisa kita tentukan kita bisa tentukan terlebih dahulu ide atau keyword yang akan kita gunakan dalam membaca cepatnya tadi ya. Oke, di sini bisa kita lihat kata age. Nah, di sini ada kata age atau umur. Beaver must go out on their own ya. Jadi dia menanyakan pada umur keberapakah beaver itu harus keluar dan tinggal sendiri ya, go out on their own ya. Hidup mandiri gitu ya, beavers must go out. Nah, 3 kata ini akan kita gunakan dalam membaca cepatnya di dalam teksnya nanti ya. Oke, kita lihat pilihan gandanya 1, line 1, line 2, line 3, line 4 sampai line 5. Oke, line 1 tadi sudah kita baca, tidak ada informasi terkait umur atau usia di mana beaver harus keluar meninggalkan atau hidup dengan sendirinya, tidak ada ya. Yang 2 juga tadi ngebahas tentang nama atau nama dari baby beavers ya. Yang ketiga juga tadi ngebahas tentang waktu kapan beaver itu melahirkan anaknya ya. Jadi kemungkinan besar itu jawabannya ada di D, yang itu yaitu baris 4 sampai 5. Untuk memastikannya kita bisa lihat terlebih dahulu ya, line 4 sampai 5. Oke, 4 dan 5 itu di sini kan, 4 sampai 5 ini 4 ya. Oke. Oke, kita lihat ya di sini. This baby beaver live with their parents until they are 2 years. Nah, 2 years old. Until they are 2 years old ya. In the springtime of their second year, they are forced out of the family group to make room for the new baby. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa pada springtime tahun keduanya, artinya dia usianya kedua ya. Oke, ini dapat dan di sini disebutkan they are forced out, dipaksa untuk keluar dari kelompok keluarganya, family groupnya ya. Artinya dia harus keluar ya, go out on their own, keluar sendirian ya, on their own. Itu sama aja dengan pertanyaan yang di soal tadi ya. Berarti dapat kita simpulkan jawaban jawabannya untuk nomor 3 itu adalah yang D, yaitu dia menjelaskan pada usia berapakah di sana dapat ditemukan informasi pada usia berapa beavers itu harus keluar dan tinggal sendirian on their own ya. Oke, nomor 4 langsung saja ya. Where in the passage, di baris kemana does the author menyebutkan why the young beavers must leave their parents' home. Nah, di sini dia lebih menanyakan why. Why itu kan berkaitan dengan alasan, reason ya. Alasan kenapa young beavers yang masih muda itu harus meninggalkan rumah orang tuanya. Oke, dan tinggal sendirian. Tadi kita baca di baris 4 sampai 5 tadi ada ya ngebahas ini terkait alasannya. Nah, di sini dijelaskan di baris ke-4 dari 4 ini ya. Dari titik ini ya. In the springtime of their second year, they are forced out of their family group to make room for the new babies. Nah, di sini disebutkan to make room for new babies. Jadi tujuannya itu
mereka diusir dari family groupnya untuk membuat ruang atau memberikan space ataupun ya tempat untuk bayi barunya yang akan ada ya, new babies ya. Nah, jadi ketika mereka sudah usia 2, mereka disuruh keluar dari family group agar new babiesnya ada tempat ya, make rooms ya. Jadi tujuannya itu ada di baris 4 dan 5 yang D ya. Oke, sama yang nomor 3 tadi. Oke, sekarang kita ke passage 2 atau ke teks 2. Di sini sudah ada satu teksnya dan beberapa soal nanti ya. Kita kerjakan dulu soal kelimanya dulu. Oke, soal kelima ini sama ya. Dia menanyakan where in the passage. Nggak apa-apa, kita bahas lagi tips untuk jawab soalnya. Oke, tips untuk jawabnya itu adalah pertama kita harus tentukan dulu kata kunci atau ide di soal karena ini akan ngebantu kita untuk menentukan jawabannya atau skimming, membaca cepat di dalam teksnya nanti. Nah, kemudian kalau sudah menentukan kata kunci, kita bacalah nomor-nomor baris yang telah disebutkan di pilihan jawabannya yang ini nih. Nomor-nomor baris 1, baris 2 sampai 3, baris 4 sampai 5 gitu ya. Oke, kalau sudah itu kita carilah kata kunci atau ide berdasarkan nomor baris yang ada pada pilihan jawaban. Nanti kan ada keywordnya dari soal tuh. Nah, kita baca satu-satu baris 2 sampai 3, ada nggak kata-kata itu yang ngebahas itu dan seterusnya. Yang keempat, pilihlah jawaban yang merupakan pernyataan ulang dari ide yang dinyatakan di soal dan berdasarkan nomor baris pada pilihan jawaban. Jadi kita harus menemukan pernyataan ulang. Jadi pernyataan ulang itu atau restatement itu nggak mesti harus exactly the same as written in the question. Nggak mesti harus persis banget apa yang ditulis di dalam soalnya. Terkadang bisa juga berbeda, sangat boleh berbeda, tapi maknanya wajib sama. Kayak tadi kan di situ ada baby beaver kan. Nah, pas di soal di teks nggak pakai baby beaver, dia ganti dengan kata young beaver. Ya, seperti itu ya, kurang lebih, tapi maksudnya sama. Oke, kita mulai ke tentukan keyword dulu ya, yang langkah pertama. Di sini kita baca sampai selesai soalnya dulu. Where in the passage does the author discuss the modern definition of chamber music? Nah, di sini bisa kita tentukan keywordnya dulu. Modern definition, kemudian chamber music. Modern definition of chamber music. Ini ya, jadi keyword kita ya. Modern, saya kotakin aja deh. Modern definitions sama chamber music. Kemudian kita baca baris-barisnya, baris 2 sampai 3, baris 4 sampai 5, baris 8 sampai 9, baris 9 sampai 11. Ya, sudah tahu ya baris-barisnya yang ditanyakan. Kemudian kita skimming pada baris 2 sampai 3. Oke, kita lihat ya. Baris 1 nggak usah dibaca lagi, langsung ke baris 2 saja karena nggak disebutin. Oke, baris 2 sampai 3 dulu kita baca. Room in private homes rather than huge concert or hall theaters. Today, it has evolved into small ensemble music in which each performer in the ensembles play an individual part. Nah, di sini sebenarnya kalau kita baca lagi, kita baca dulu biar dapat konteksnya. Nggak apa-apa kita baca dari baris pertama. Chamber music received its name. Nah, its name because it was originally intended to be performed in small rooms in private homes rather than huge concert halls or theaters. Nah, sebenarnya walaupun baris 1 tidak disebutkan, tapi terkadang kita perlu baca juga ya untuk mendapatkan konteksnya. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa ada perubahan makna dari chamber music yang dulunya itu di perform atau dilaksanakan di ruangan kecil dan di rumah-rumah pribadi daripada di konser-konser besar. Tapi hari ini, saat ini, today, dia sudah berevolusi atau berubah menjadi small ensemble music in which performance in the ensemble play in an individual parts. Jadi di sini dijelaskan bahwa terdapat perubahan makna atau perubahan definition ya. Di sini di soal disebutkan modern, di sini dia nggak ada kata modern, dia pakai kata today. Maknanya sama ya. Dan kata involve-nya menunjukkan perubahan ya. Kemudian dari kata, kalau kita lihat baris 1 ada kata name, nama itu sama kayak merujuk ke definition-nya ya. Jadi dapat kita simpulkan pilihan jawabannya ada pada A, 2 sampai 3. Nah, lagi saya katakan bahwa restatement atau pernyataan ulangnya itu tidak mesti sama persis dengan apa yang dituliskan di soal. Bisa saja dia merupakan bisa juga dia menggunakan sinonim ya, atau parafrasenya dari yang dituliskan di soal, ide yang dituliskan di soal ya. Kayak tadi kan pada soal 5 ini kan nggak ada kata modern, nggak ada kata definition. Kata tersebut digantikan dengan kata today, name, dan evolve ya. Oke,
Oke, kita lanjut ke nomor 5. Ini nomor 5 sama ya. Soalnya masih menanyakan terkait informasi spesifik, lokasi informasi spesifik tertentu. Oke, kita baca dulu dan tentukan ide keywordnya ya. Where in the passage does the author discuss the period when ensembles for three instrument predominated? Nah, di sini kita tentukan keywordnya. Di sini ada kata period ya. Period itu bisa merujuk ke waktu ya. When ensemble for three instrument three. Di sini ada kata three instrument, 3 alat musik mendominasi, predominated. Oke, sekarang kita lihat barisnya ya. Di pilihan gandanya ada lines 2 sampai 3, line 4 sampai 5, baris 7 sampai 8, baris 9 sampai 11. Oke, tadi kita baris 2 sampai 3 udah kita baca ya. Nggak ada ngebahas tentang waktu terkait penggunaan 3 instrumen yang mendominasi. Bisa kita mulai dari baris 4 sampai 5 berarti. Oke. Nah, baris 4 sampai 5 di sini ya. Ini 4 baris 4 ya. The composition written for this type of performance can easily be classified into 3. Nah, di sini ada kata 3 distinct periods. Each with its style, music, and instrumentation. In the earliest periods of 1415 to 1650, the viol and other instrument families developed considerably, and instrument took its first steps towards equal footing with vocal musics. Jadi di situ ada three distinct period ya. Dia period tadi sudah disebutkan juga ya. Oke, coba kita lihat. Nah, tapi di sini dia nggak merujuk kepada periode tiga periode ya, tapi yang disebutkan di sini ternyata adalah 3 alat musik. Jadi jangan salah ya, ternyata di sini bukan 3 periode yang ditanyakan, tapi 3 alat musiknya, 3 instrument. Jadi kita balik lagi ke sini. Nah, pada baris 4 sampai 5 ini dia menyebutkan 3 periode waktu, bukan 3 alat musik. Sedangkan di soal adalah 3 alat musik. Jadi nomor baris 4 sampai 5 salah ya, bukan itu jawabannya ya. Oke, jadi kita coret baris 4 sampai 5. Sekarang kita baris 7 sampai 9. Kita cari baris 7 sampai 9 ini baris ke-6, 7 dan 8, kemudian ke-9 ya. Dari sini berarti. Kita bacanya mungkin dari titik di sini. In the second period, 1650 to 1750, trio sonata dominated. Nah, di sini ada kata trio. Trio itu sama aja dengan kata tri ya, 3 ya. Ada kata predominated di soal, di sini dipakai kata dominated. Kemungkinan ini ya. These ensemble composition were often written for two violins, and a clio. Nah, jadi 3 ya ditulis. Jadi komposisinya sering ditulis menggunakan 2 violins, biola dan 1 clio ya. The harpsichord was also featured in various compositions of this period. Jadi dapat kita simpulkan bahwa periode kedua, second period, yaitu 1650 sampai 1750 ini trio sonata atau 3 alat musik yaitu two violins dan clio itu mendominasi. Jadi jawabannya ada pada baris 7 sampai 9. C ya. Oke, agak sedikit menjebak ya, jadi harus perlu hati-hati. Oke, nomor 7, where in the passage does the author mention music written for 4 strings? Nah, di sini keywordnya yang bisa kita tentukan adalah music written for string. Nah, di sini ya lebih mungkin ya 4 senar ya, 4 strings. Nah, ini ada baris-barisnya, baris 2 sampai 3 tadi kita udah baca, nggak ada ngebahas ini kan. 45 juga nggak ada, 79 sepertinya nggak ada juga. Nanti kita cross check lagi. Coba kita fokus ke baris 9 sampai 11 sekarang. Oke, 9 ini 10 di sini dan 11 ini 10 ya. Udah ada sih sebenarnya di sini. Nih. Dan 11-nya ini yang terakhir ya. Oke, jadi dari sini kita baca ya, dari titik ini. In the modern period after 1750, the preponderance of chamber music was written for the string quartet. Nah, di sini ada kata string, terus ada kata quartet. Quartet ini sama aja dengan maknanya 4 ya, 4 quartet ya. An ensemble composed of 2 violins, a viola, and a clio ya. Jadi terdiri dari 2 biola, 1 viola dan 1 clio. Jadi 4 ya. Jadi jawabannya ada di baris 9 sampai 11 nomor 7. Oke, lanjut ya kita ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal
ada teks baru lagi dan beberapa soal yang akan mengikutinya. Sama ya, ini ada sebenarnya menanyakan lokasi informasi tertentu di soal, di passage ya, where in the passage di soal ini. Coba lihat ya, dan di pilihan gandanya sudah ada baris-barisnya. Nah, untuk teman-teman yang udah lupa, mungkin kita bisa ulang lagi ya tips jawab soalnya. Pertama, kita harus tentukan dulu kata kuncinya atau ide di soal. Kemudian yang kedua itu bacalah nomor-nomor baris yang telah ditentukan, disebutkan, maksudnya disebutkan di pilihan jawaban. Nanti kita baca-baca ya barisnya ini. Kemudian ketiga, carilah kata kunci atau ide berdasarkan nomor baris yang ada pada pilihan jawaban. Jadi nanti ide pokoknya, bukan ide pokok ya, kata kunci atau idenya ini yang dari soal itu kita cari berdasarkan pilihan jawabannya ini yang disebutkan ini. Yang keempat, pilihlah jawaban yang merupakan pernyataan ulang. Ingat ya, ini pernyataan ulang, harus diingat, dari ide yang ditanyakan di soal dan berdasarkan nomor baris pada pilihan jawaban. Nah, langkah yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu ide atau kata kunci dari soalnya dulu. Nah, di sini kalau kita baca sampai selesai soalnya, where in the passage does the author list the composition of a zinc alloy? Di sini ada kata list dan kata komposisi dari zinc alloy, atau komposisi itu mirip dengan kata made of tadi ya, atau terdiri dari. Oke. Di sini ada barisnya sudah disebutkan, baris 1 sampai 2, baris 4 sampai 6, baris 9 sampai 10, baris 11 sampai 11. Nah, yang kita lakukan itu baca dulu dari yang A ya, baris 1 sampai 2, kita temukan kata komponen bukan composition ya, salah baca ya. Component of zinc alloy. Oke, baris 1 ini. It is common practice to coat metal such as iron and steel with protective layer or zinc or an alloy made from zinc mixed with an aluminum and cadmium or tin in a process known as galvanization. Nah, di sini sebenarnya sudah disebutkan ya komponen dari zinc alloy. Di sini disebutkan made from. Nah, ada kata made from, kemudian ada zinc, terbuat dari zinc yang dicampur dengan aluminium, kadmium dan tin ya. Nah, jadi jawabannya udah jelas ya di baris 1 sampai 2. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nomor 9, where in the passage does the author present the last routinely used process of galvanization? Ya, di sini kita lihat ada keywordnya ya. Keywordnya bisa kita tentukan kata yaitu last routinely used, yang last routinely used process of galvanization. Nah, jadi maksudnya apa ini? Yaitu proses dari galvanization yang kurang ya, less ya, yang kurang digunakan atau jarang digunakan maksudnya ini ya. Oke, pilihan gandanya ada line 1, 2, 4 sampai 6, 6 sampai 8, 9 sampai 10. Tadi di baris 1 sampai 2 ada kata galvanization di akhirnya, boleh kita baca dari bagian itu ya. Baru kita lanjutkan ke baris 4 sampai 6 dan seterusnya kalau belum ketemu. Oke. Nah, di sini ada kata galvanization tadi ya. Ini baris kedua sebenarnya. Oke, ini galvanization. Tetapi dia cuma sampai nggak menjelaskan ya, berarti nggak ada di baris 1 sampai 2, hanya disebutkan saja tapi tidak dijelaskannya ya. Oke, kita lanjut ke baris. Di sini tadi disebutkan baris 4 sampai 6 ya, berarti baris 1 sampai 2 kita coret nggak ada ya. Kita mulai dari baris 4 sampai 6. 4-nya di sini, oke. 4, ini 4, 5 ini, yang ini 6 ya. Oke, kita baca dulu. The most common method. Nah, ini ada karena most common. Berarti kebalikan ya dari kata less routinely used, yang jarang dipakai. Kalau ini yang paling sering dipakai ya. Metodenya to galvanize metal is the hot dip galvanizing process. In this process, the iron or steel is dipped into a hot bath or zinc alloy to form a protective coating approximately 0.003 inches thick. Another method, batas ini ya. Jadi 4 sampai 6 ini nggak ngebahas, sebenarnya mereka nggak ngebahas tentang metode yang jarang dipakai atau proses yang jarang dipakai, tapi lebih menjelaskan kebalikannya, metode yang sering dipakai, the most common method ini ya. Jadi kita coret ya, 4 sampai 6 kita coret. Sekarang kita lihat baris 6 sampai 8. Nih. Nah, baris 6 sampai 8 ini 6, 7, dan 8. Nah, di baris 6 ini kan bisa kita mulai dari titik ini bacanya ya. Another method of galvanizing that is not as common as in the process known as electrogalvanizing. Nah, di sini dikatakan is not as common is the process ya. Not common ya, tidak begitu sering, artinya jarang dipakai. Yang mana itu sama maknanya, yaitu the less routinely used. Jawabannya jadi yang paling tepat adalah yang
C untuk nomor 9. Nah, bisa kita simpulkan bahwa jawabannya itu merupakan restatement, pernyataan ulang dari apa yang ditanyakan pada soal. Nah, tetapi tidak serta-merta dia menggunakan kata yang exactly the same, tapi bisa saja dia menggunakan kata yang berbeda, sinonim ataupun parafrase. Nah, contohnya tadi nomor 9. Nomor 9 itu dia menggunakan kata less routine. Di soal dia pakai kata less routinely used. Ternyata pas kita lihat di teks dia pakai kata ini apa nih, is not as common, ya, sama maknanya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Where in the passage does the author describe what happens when iron and oxygen interact? Nah, ini ya, dia menanyakan apa yang akan terjadi ketika iron dan oksigen itu berinteraksi ya, berinteraksi. Nah, keywordnya bisa kita lihat kata di sini ada kata iron, oxygen, dan kata interact ya. Kita cari 3 kata ini. Nah, tadi udah kita baca baris 4 sampai 6 nggak ada ya. Kita coret. Baris 6 sampai 8 juga nggak ngebahas terkait apa tadi, interaksi antara iron dan oksigen, tapi lebih menjelaskan proses dari galvanization yang jarang dipakai ya. Jadi bisa kita mulai dari baris 10, 11 yang C ini ya. Nah, ini untuk efisiensi waktu. Kalau sudah baca nggak usah dibaca ulang lagi ya, makanya diingat informasinya. Jadi nggak usah baca-baca ulang, waktu kita bisa lebih efisien. Oke, nomor yang C ya, kita baca 10 ya, dari sini pada 10 ya, 10 sampai 11 ya. Mulai baca dari titik nih. If iron is unprotected, it reacts with oxygens in the air to form iron oxide or rust, which leads to the corrosion of the iron. If, however, the iron is coated with zinc, it is in the galvanization process. Bentar, di sini ada kata oxygen, kemudian ada kata react, kemudian di sini kan di soal dia nanya tentang interaksi antara iron dan oksigen ya, berinteraksi. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada kata interact, oksigen, dan kata iron tadi. Oke, nah artinya baris 10 sampai 11 ini terdapat informasi terkait interaksi antara oksigen dan iron itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau kita maknain ya, jika iron itu tidak terlindungi, is not unprotected, tidak terlindungi, dia, iron maksudnya di sini ya, iron itu akan berinteraksi dengan oksigen di udara dan membentuk iron dioxide atau disebut rust. Rust itu seperti karat ya, seperti besi yang berkarat, karat ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan, dan which leads to corrosion ya, corrosion of the iron, yang menyebabkan besinya berkorosi atau berkarat ya, corrosion. Nah, di sini baris 10 sampai baris 11 menjelaskan terkait apa yang telah terjadi, apa yang terjadi jika iron dan oksigennya berinteraksi, yaitu terjadinya korosi pada besinya atau apa itu tadi, karat ya, rust. Jadi jawabannya itu C ya, ada pada baris 10 sampai 11. Informasinya dapat ditemukan di baris 10 sampai 11. Baiklah, that's all for our video. Terima kasih sudah nonton. Jika ada pertanyaan, you guys may leave in the comment section below. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa di share sama teman-temannya yang lagi berjuang ngejar TOEFL ya. Itu saja, sampai jumpa di video-video berikutnya.